kami Tuhan, demi jiwa dan roh kami. Kami persembahkan pujian kami menjadi duka yang berbau harum di hadapan hadirat Yang Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua juga pakai hamba-Mu untuk memberitakan Tuhan isi hati-Mu malam hari ini, dan berikan kami semua Tuhan kekuatan yang baru, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikan ku
Kami percaya yang terbaik Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Di setiap musim hidup kami Kau selalu ada beserta dengan kami Tuhan. Kadang-kadang kami tidak bisa melihat Engkau Tuhan. Kami tidak bisa melihat jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mustahil terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. You're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. Sekali lagi katakan, God, you're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. Come on, church, sing it out. Dia baik, Dia baik. Amin. God, you're so good, you're so good to me. God, you're so good, God, you're so good. God, you're so Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. God, you're so good.
Sekali lagi katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan Tuhan, tepuk tempat ini dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat lewatan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan Tuhan, kami aktifkan pelayanan malaikat-Mu di sekeliling kami Tuhan, menjagai, menutup setiap kota dan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi kota ini, kami berkatakan shalom Tuhan atas damai sejahtera Tuhan, atas Philadelphia di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada penembakan, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi kejahatan, kriminalitas Tuhan. Kami minta daripada-Mu Tuhan, perlindungan yang sempurna Tuhan untuk tempat ini Tuhan, untuk Philadelphia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap PMC Tuhan, keluarga PMC Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang berdiri sampai garis akhir. Kami berkatakan Tuhan, penambahan jiwa-jiwa bagi gereja PMC Tuhan, dari utara, selatan, timur dan barat. Kami panggil jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan tahan-tahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Tuhan, kami berkati gereja ini, kami berkati kota ini. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gembala sidang kami, Pak Lukas, Bu Sterling, Judas, Tabetani Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat, semakin hari semakin heran Tuhan. Kami berkatakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada roh yang menyala-nyala selalu senantiasa dalam hidup mereka Tuhan. Ada kekuatan untuk berdiri sampai garis akhir. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pakai lebih dahsyat, semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi PMC Colorado dan juga PMC New York Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mendapat jatah yang sama, mereka mendapat jiwa-jiwa, mendapatkan roh yang menyala-nyalakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatakan Tuhan, malam hari ini adalah malam pemulihan, malam kemenangan bagi setiap kami, malam berkat, malam kelepasan bagi setiap kami. Kami sepakat, kami sehati Tuhan, kami telah terima secara utuh, tidak tercecer kata apapun Tuhan, tidak ada yang satu pun yang dicuri oleh iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami minta Tuhan, setiap pintu-pintu gerbang Kau jagai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pasukan malaikat-Mu menutup setiap pintu-pintu gerbang yang bukan dan jahat, yang bukan berasal daripada Engkau. Ditutup, dihalau, dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami sehati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatakan di tangan kanan kami Yesaya 60, di tangan kiri kami Mazmur 91. Kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Dia
selalu menyertai kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama Tuhan. Kami merendahkan diri. Kami sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Kami mendengar isi hati. Roh Kudus, bekerjalah. Kami bebaskan Roh bekerja sendiri. Biarlah malaikat-malaikatmu Tuhan ada di tempat ini. Tuhan, sampaikan isi hati. Urapi setiap kami. Urapi Tuhan untuk jiwa kami. Tuhan Yesus, kami mau melakukan pikiran kami untuk Kristus. Kami meletakkan semua beban kami di atas Yesus. Kami mau Tuhan jadi pelaku firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman itu kekuatan bagi hati, kekuatan bagi jiwa kami, kekuatan bagi seluruh hidup kami. Di luar Yesus kami pasti mati Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani, Ibu Sherry Pak Kasmeni di New York, seluruh cabang yang ada, bahkan untuk jemaat-Mu yang sudah Tuhan bayar harga untuk datang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Dan kami katakan Tuhan, kami pulang tidak akan sia-sia. Kain kami Tuhan akan gantikan dengan tari-tarian. Tuhan, yang dalam kegelapan Tuhan akan berikan cahaya terang. Tuhan, yang terikat akan Tuhan lepaskan. Bahkan Tuhan yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan jawaban setiap doa, kami katakan kami akan mendapatkannya di dalam nama Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Lukas dan Ibu Shirley. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini sama seperti ibu bapak, saudara-saudari yang hadir di sini. Saya bisa berdiri hari ini itu adalah karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini, waktu saya diminta Pak Lukas untuk membawakan, dan waktu saya dengar dari kakak adik saya Citra bilang doa mujizat, saya pikir temanya doa mujizat gitu kan. Terus Citra bilang enggak, memang katanya itu doa mujizat gitu. Terus saya doa, terus saya bingung, Tuhan mau ngomong apa gitu ya. Tapi ternyata memang doa mujizat yang harus saya share. Tapi nanti saya akan jelaskan ya doa mujizat. Dan saya percaya itu akan terjadi di tempat ini. Terobosan juga akan terjadi di tempat ini. Di tahun awal ini, Bapak Ibu, saya sendiri juga akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang sedang menantikan mujizat Tuhan? Saya angkat tangan nomor 1. Siapa yang dalam pergumulan? Semua, betul. Saya sendiri, hamba Tuhan siapapun, saya melihat ibu rohani saya, semua kakak rohani saya, semua sahabat saya juga mengalami pergumulan. Izinkan saya untuk share apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ini ayat yang Tuhan berikan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kalau ada yang membawa Alkitab, mungkin kita bisa buka sama-sama. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Sudah dapat semuanya? Boleh saya undang berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita akan deklarasikan ini sebagai, ini isi hati Tuhan untuk Bapak Ibu termasuk saya. Firman Tuhan pertama kali itu adalah untuk saya sendiri. Karena saya juga sedang menantikan mujizat dan jawaban doa. Mari kita sama-sama baca Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Nah, waktu kemarin saya share sama Citra mujizat gitu kan, terus dia bilang, "Wi, apa itu mujizat?" Gitu kan. Terus saya bilang, "Iya ya, apa itu mujizat?" Kita sering dengar betul mujizat, bahkan kita mengharapkan terjadi mujizat. Tapi apakah kita juga ngerti apa arti mujizat? Nah, saya juga belajar. Waktu saya cari dari Kamus Bahasa Indonesia, dan di situ ada versi Kristen, Wikipedia. Mujizat itu adalah kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia, yang dilakukan oleh Tuhan atau kuasa Roh Kudus dengan tujuan tertentu. Ini mujizat. Next. Nah, contoh mujizat tadi kita baca, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kadang-kadang kita pikir tuh mujizat itu sesuatu yang spektakuler, betul? Betul, Tuhan kita spektakuler. Waktu dia menciptakan langit dan bumi itu adalah mujizat. Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi? Gak ada. Betul ya? Terus penciptaan kita manusia, Adam dan Hawa, mujizat. Air jadi anggur pernikahan Kana. Banyak contoh-contoh di Alkitab, saya hanya berikan beberapa. Lazarus dibangkitkan. Sarah dan Hana yang katanya mandul bisa mengandung. Kemudian Maria mengandung oleh Roh Kudus. Banyak, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita nggak sadari sebetulnya mujizat kecil pun Tuhan berikan. Amen. Contohnya kita nafas saja, itu juga satu mujizat. Sedikit kesaksian, saya punya teman baik. Baik sekali orangnya, tapi dia bukan anak Tuhan. Dia suka menolong orang, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba dia sakit. Sakitnya lever. Dan dalam jangka waktu sangat singkat, dia meninggal. Dia meninggal. Dan bukan orang yang sampai waktu saya bilang, coba doa, panggil nama Tuhan Yesus. Waktu itu saya lagi, kalau nggak salah, saya lagi pergi kemana ya, pelayanan. Terus dia bilang gini, iya, saya lagi ke Australia, anak saya lulusan. Terus saya baru taunya pas saya mau berangkat, itu hancur hati saya karena dia teman baik saya. Dan saya tahu orangnya sangat baik. Terus dia bilang gini, saya udah coba, saya panggil. Semua agama pun saya doain, dia bilang. Tapi terakhir ya Tuhan panggil. Dan saya percaya teman saya menerima mujizat. Kenapa? Karena waktu kita kunjungi ke rumah sakit, itu kakak rohani saya ada satu lagi. Dia bilang gini, Wi, temenmu sebentar lagi gak bakalan lewat dari malam ini, dari besok. Terus istrinya telepon saya lagi kerja. Udah kayaknya udah nggak bisa tahan lagi. Terus sampai begini, Tuhan tolong tunggu, saya bilang, tolong tunggu, berikan waktu untuk dia. Padahal saya juga nggak tahu mau doanya gimana. Dan dia suami istri itu Buddha berat banget. Terus kemudian waktu sampai di rumah sakit, itu Tuhan bisa izinkan. Padahal saya udah takut ini mau doanya gimana. Seluruh keluarganya juga Buddha gitu kan. Waduh, ntar kalau saya diusir gimana? Tapi Tuhan lihat hati. Jadi waktu itu kakak rohani saya doa bimbing dia, coba kamu lihat ada cahaya enggak? Kamu lihat ada cahaya. Cari cahaya itu. Cari cahaya itu. Panggil nama Tuhan Yesus. Itu ada cahaya. Kamu ini lagi mau ke kiri atau ke kanan. Nah, kamu jangan cari yang gelap. Kamu cari ada satu cahaya. Dan kamu ambil cahaya itu. Dan itu kita bisa ngerasain. Karena saya melihat sendiri. Mukanya itu tadinya penuh dengan ketakutan. Istri nggak ngerti. Udah didoain, kok nggak meninggal. Padahal dokter bilang ya udah nggak bakalan lewat. Ternyata dia takut. Jadi saya mau katakan setiap kita nih ngantri. Yang kemarin waktu mami rohani saya kesaksian, ada satu anggota rumah doanya juga tiba-tiba
Itu dipanggil Tuhan pada saat-saat waktu nganterin kita berangkat. Beliau termasuk pendoa yang setia dan berdoa untuk kita waktu pelayanan juga. Tapi ternyata beliau sudah dipanggil Tuhan, sudah selesai. Kemarin-kemarin juga kita lihat berita, teman kita kami doa itu juga udah dipanggil Tuhan. Jadi setiap kita ini ngantri untuk masuk ke 2 kali 1 meter. Tetapi mujizat apa yang sebetulnya kita nantikan dalam hidup kita ini? Nah, jadi teman saya itu saya percaya dia sudah menerima keselamatan. Nah, pertanyaan kapan kita butuh mujizat? Seperti contoh tadi teman saya, dia butuh mujizat. Mungkin bagi dia, bagi keluarganya mujizat kesembuhan. Kapan kita butuh mujizat? Waktu kayaknya sekeliling kita tuh kayak ada tembok, gak ada pintu keluar, gak ada harapan, gak ada jawaban. Terus kayaknya mungkin kita merasa semua orang ninggalin kita. Biasanya kan gitu ya. Kalau orang seneng banyak yang dekat gitu ya. Kalau orang susah jangan deket-deket. Saya aja udah susah gitu kan. Tapi kita lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Nomor 1 harus ada undangan. Dan saya mau katakan, ini firman Tuhan. Tuhan itu mengundang semua, setiap kita. Di dalam Matius 7 ayat 7, Tuhan bilang, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi pertanyaannya, adakah kapan terakhir kita ngomong sama Tuhan? Kapan terakhir kita minta sama Tuhan? Kapan terakhir kita minta Tuhan bukain pintu? Next, ada perintah. Ini perintah Tuhan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Next. Ketiga, ini yang Tuhan mau sampaikan. Ada instrumen atau alat, yaitu gereja, ada FA. Kalau di sini sebutnya, kalau saya di rumah kita sebutnya kul atau rumah doa. Ada menara doa. Ibrani 11:25 mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini saya mau katakan, Bapak Ibu, nanti saya berikan kesaksian. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Saya itu nggak janjian, nggak ada pesan sponsor dari Pak Lukas. Tapi ini yang betul-betul Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan. Nah, next itu adalah bagaimana kunci-kunci untuk mengalami mujizat. Nomor 1, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yaitu bertobat, merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nomor 2, berdoa dengan hati yang benar. Ini jangan salah paham. Nanti saya akan jelaskan. Yakobus 5:16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya akan memberikan kesaksian nanti setelah ini, bagaimana pengertian tentang orang benar. Bukan berarti kita sudah benar, karena firman Tuhan katakan, kebenaran kita bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak ada yang lebih benar, nggak ada yang lebih salah. Tapi Tuhan mau kita punya hati yang benar. Next, iman percaya. Iman percaya. Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Keempat, berpuasa. Kadang-kadang Tuhan gerakan kita untuk berpuasa tak saja. Seperti di Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Biasanya mungkin kalau waktu kita menghadapi peperangan teritorial, peperangan rohani, atau mengalami pergumulan berat, tergantung bagaimana Tuhan tuntun
Kayak tadi pagi saya cerita sama Bu Shirley, sebelum kita berangkat, itu kakak rohani saya bilang ini tekanan kuat sekali loh, Wi, ke depan juga. Sampai dia itu disuruh Tuhan berpuasa 1 bulan. Andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Next. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa Tuhan minta disampaikan ini? Karena sometimes kita dalam pergumulan, waktu kita mengalami mujizat biasanya ada 2 respon. Satu, waktu kita susah, mungkin kita direndahkan orang. Banyak orang antara 2 responnya. 1, dia akan memuliakan Tuhan. Nomor 2, mohon maaf, kita juga semua gak akan jadi seperti itu, saya percaya. Nomor 2, kita akan jadi sombong, dan yang ada kita akan tidak punya kasih, yang malah kita akan merendahkan orang, dan kita akan gini, kayak orang mau balas dendam. Dulu saya pernah susah, rasain. Itu bisa seperti itu responnya. Next. Jawaban Tuhan Yesus terhadap doa kita tuh 3. Ya, tidak, atau tunggu. Bapak Ibu dan saya sekarang sedang menghadapi yang mana? Ya, tidak, atau tunggu. Ada kalanya kita belum atau tidak mendapatkan jawaban doa, atau mungkin kita belum mengalami mujizat. Nah, itu penyebabnya karena apa? Nomor 1, ini semua sebenarnya bicara hati ya. Ada kemarahan, ada kebencian, kepahitan dalam hati kita kepada orang lain. Nomor 2, kita ini masih ragu, mulut sih doa, tapi kita meragukan pertolongan Tuhan. Nomor 3, kita tidak menyerahkan beban kita sepenuhnya sama Tuhan. Jadi kita berdoa, tapi beban itu kita pikul terus. Jadi misalnya masih khawatir terus, takut. Nomor 4, kita mengandalkan kekuatan diri kita ataupun mengandalkan orang lain. Banyak kita, misalnya kita berdoa, udah doa, berusaha percaya, tapi pikiran kita masih mikir gimana ya caranya ya. Ada plan A, plan B, plan C. Karena kita tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Nah, ini yang tadi saya mau katakan. Yang Tuhan mau katakan sebetulnya malam hari ini, kehidupan sehari-hari itu sudah ada dalam tangan Tuhan. Tapi pertanyaan Tuhan, apa mukjizat terbesar dalam hidup kita? Ini yang Tuhan mau tanya malam hari ini. Yang seringkali kita lupa karena tekanan dalam hidup kita, karena faktor ekonomi, faktor misal hubungan keluarga, karena faktor gambar diri kita rusak, atau banyak faktor atau tekanan, kita lupa. Jadi malam hari ini isi hati Tuhan 1. Apa mukjizat terbesar dalam hidup kita yang sebetulnya kita sudah menerima semuanya? Anugerah keselamatan. Malam hari ini Tuhan itu mau ingetin kita. Nah, jangan lupa loh, anugerah terbesar, mukjizat terbesar dalam hidup kita, anugerah keselamatan. Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang. Apakah kita bisa diangkat? Apakah kita tetap bisa mempertahankan anugerah keselamatan kita? Seringkali iblis berbagai macam cara, atau kita, respon kita salah, keputusan kita salah. Seperti tadi, ini semua pesan Tuhan. Dan ini nomor 1 buat saya, untuk keluarga saya. Tapi izinkan saya untuk share yang Tuhan rindukan waktu kita berdoa. Tuhan, waktu Tuhan datang, Tuhan mendapati ada iman saya, dan saya bisa selamat. Ini yang malam hari ini Tuhan itu minta kita, untuk kita ini pegang loh. Anugerah keselamatan itu jangan sampai lepas loh. Jangan sampai dicuri loh. Karena soal makan, minum, soal pakaian, atau
ataupun mungkin maaf keangkuhan, atau karena soal keinginan daging, keinginan mata. Saya kalau lihat salib ini saya nggak tahan, karena setiap kita ini udah terima. Dan sebenarnya waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai, itu Tuhan mau ngomong semua. Ya Tuhan tahu, kita nggak tahu masa depan, Tuhan yang tahu. Bahkan setiap nama kita tuh ada dalam buku kehidupan. Kita mungkin kita melenceng Tuhan, kita mau ngapain, sebenarnya mungkin Tuhan udah tahu. Tapi Tuhan tetap nggak pernah give up sama kita. Malam hari ini Tuhan cuma mau ingetin mukjizat keselamatan, dan ingat orang lain. Mungkin di sekeliling kita, orang tua kita, kakak adik, paman, sahabat kita. Ini hatinya Tuhan. Jangan lupa, waktu Bapa memberikan Tuhan Yesus, Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Dan sampai saat ini Dia terus bekerja dan tidak give up. Izinkan saya kesaksian. Tadi saya bilang soal instrumen ini yang Tuhan mau saya bagikan. Saya itu bisa bertobat, bisa bertumbuh. Saya itu bisa sampai berdiri hari ini di sini. Keluarga saya dipulihkan. Waktu Minggu saya kesaksian singkat, itu semua karena Tuhan taruh saya di dalam satu family altar. Mungkin kita terlalu sibuk bekerja, ada tuntutan, ekonomi dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang sekarang setia di dalam FA, bersyukurlah. Karena Tuhan itu betul-betul akan bekerja, akan terjadi banyak mujizat di FA, akan terjadi banyak terobosan. Karena seperti tadi dibilang, saling mendoakan, saling mengaku dosa. Saya itu betul-betul mau menyampaikan, bukan saya mau promosi FA di BMC ini, no. Tapi saya mau kata ini yang saya harus sampaikan. Izinkan saya kerja, saya udah minta izin sama sahabat-sahabat saya. Saya punya FA, itu adalah karena saya itu melihat satu role model dari ibu rohani saya. Saya udah cerita ya kemarin, waktu hari Minggu kesaksian. Dan ada kakak rohani saya. Dan mereka terus membimbing saya. Saya dulu gak bisa baca firman, saya gak bisa nyembah Tuhan, saya gak bisa bahasa roh. Keluarga saya hancur karena saya membuat keputusan untuk bercerai. Saya jatuh dalam dosa, suami saya jatuh dalam dosa. Dan bercerai itu bukan makin baik, hancur semuanya. Tapi di FA itu Tuhan pelan-pelan bentuk saya. Tuhan pelan-pelan ajarkan saya, dan saya betul-betul mengalami banyak. Sampai akhirnya saya lihat roh itu, dan Tuhan taruh digerakkan di hati saya kepengen rumah saya persembahkan untuk Tuhan. Dulu itu kita cuma berdua, berempat, sampai hampir mau tutup. Saya pikir gini, kok gak ada jiwa-jiwa gitu kan? Apa saya salah? Apa Tuhan gak ini? Tapi no. Waktu itu tutup, tapi terus Tuhan taruh di hati, jangan tutup, buka, karena mau liburan. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa tahun depan. Terus kita taat aja. Dan itu saya melihat satu role model. Kakak rohani saya, tuh adik rohani saya, itu dia orang yang biasa. Bahkan hidupnya hancur. Dulu dia juga dipakai Tuhan, dia itu dulu sampai di kampung halamannya ikut-ikut bakar-bakar gereja. Tapi Tuhan bisa jamah dia. Terus dia betul-betul, dia bahkan gak bisa main gitar, akhirnya bisa sendiri. Orang mungkin anggap dia itu sampah masyarakat. Jadi saya sebutnya rumah doa ya. Kita punya rumah doa Hope, Pak Lukas pernah melayani. Itu isinya orang-orang sederhana semua. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan tanam benih itu, dan kita cuma komitmen untuk setia. Jadi hujan pun datang, padahal motornya juga katanya mogok. Jadi kakak rohani saya juga hujan-hujan datang, dan itu membuat saya tuh gak bisa gitu. Saya juga sendiri perlu bertobat, karena kemarin saya sibuk banget kerja. Saya kerja tuh pulangnya malam. Tapi kemarin Tuhan juga tegur saya harus balik. Dan saya udah buat satu komitmen sama Tuhan, karena saya tahu sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang dan Tuhan mau pakai FA.
Karena nanti waktu masa penyiksaan itu datang, itu kita akan kesulitan untuk bersekutu. Di Jakarta sudah mulai sekarang lewat politik kita tuh ditekan. Nggak ada cara lain kecuali di family altar. Tapi yang saya mau cerita tuh gini, anggota rumah doa kita tuh orangnya sederhana semua, nggak ada yang kaya, malah kekurangan, pergumulannya banyak. Yang satu suaminya masuk penjara, yang satu dia sendiri masuk penjara karena drugs. Terus banyak yang maksudnya hubungan suami istri juga tegang. Tapi terus ada yang single parents. Tapi heran loh, itu satu kebahagiaan buat kita waktu kita kumpul. Dan waktu kita itu tubuh Kristus. Karena firman bilang kita harus perhatikan tubuh Kristus yang paling lemah. Mungkin kalau kita lihat orang-orang yang udah baik, udah benar, udah melayani Tuhan, tenang ya. Tapi percaya enggak? Saya percaya BNC ini akan dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa, tubuh-tubuh Tuhan yang Tuhan bilang. Yang kemarin Pak Lukas bilang, waktu saya itu lapar, kamu gak kasih saya makan. Waktu saya haus, kamu gak kasih saya minum. Waktu saya telanjang, kamu gak kasih saya baju. Malam hari ini Tuhan mau ngomong, siapa mereka itu? Mungkin kita perlu melihat sekeliling kita, bukan melihat diri kita, bukan melihat pergumulan kita. Tapi mungkin kita boleh mulai melihat dan mulai kita minta, Tuhan pakai saya jadi alatmu. Dengan apa? Ajak mungkin kamu, Bapak Ibu melihat, oh ada teman, ada sahabat yang perlu, ajak aja KFA. Dan bahkan di rumah doa kita ada orang dari panti yang ngomongnya panti apa? Jadi dia tuh orang stres. Jadi dibawa pulang oleh teman saya yang single parents ini. Dia memang biasa pelayanan di penjara, di panti-panti itu. Dan orang ini maunya ikut dia terus. Dan ibu, dia bukan ibu ya, iya dia punya anak. Tapi dia itu menjadi stres, menjadi gila karena anaknya dipisahkan paksa dan keluarganya membuang dia. Jadi teman saya ini menampung dia dan teman saya bawa ke rumah doa kita. Dan saya sendiri sampai saat ini banyak yang belum bertobat. Maksudnya juga meninggalkan Tuhan karena kepahitan, karena tekanan. Tapi kita gak pernah give up. Karena kita tahu Tuhan Yesus saja gak give up gitu loh. Jadi kita doa, Tuhan, yang bisa kita lakukan itu tadi doa. Kalau kita mau mujizat, kita cuma bisa doa. Jadi waktu mereka mengalami pergumulan, berantem misalnya suami istri, atau misalnya ya itu kemarin masuk penjara, yang kita nggak bisa nolong, kita nggak bisa tolong siapa kita. Tapi kan tadi pertolongan itu adalah dari Tuhan. Yang bisa kita lakukan apa? Kita punya hati, unity, kita doa. Kita doa sepakat. Doa unity itu besar banget. Terutama waktu kita nih seperti Elia, cuma orang biasa. Elia itu siapa? Firman bilang dia cuma orang biasa. Tapi waktu dia berdoa dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, mau, waktu Tuhan taruh di hatinya, dia tuh mau, Tuhan, iya, walaupun dia gak ngerti. Saya gak ngerti mau nolongin gimana. Dan saya gak ngerti cara Tuhan memakai Bapak Ibu seperti apa. Tapi saya melihat BNC ini luar biasa. Kadang-kadang kita di rumah doa itu digerakin Tuhan. Misalnya teman kita gak punya beras, ya udah kita kirim aja beras, kita sendiri juga bisa beli beras. Tapi di rumah kita ada beras, ya kita bagi. Jadi ini semua kemuliaan untuk Tuhan, kita bukan untuk menyombongkan diri, enggak. Terus kalau misalnya kita lihat, oh teman kita lagi pergumulan karena dia single parent, dia butuh biaya anaknya, kita dengan secukupnya yang kita punya, kita share. Dan saya sangat bersyukur. Dan saya percaya Tuhan ini sedang betul-betul mau pakai BNC melalui FA-FA yang ada. Karena gak cukup
Kalau cuma hari Minggu di gereja tuh gak cukup. Setan tuh bekerja 24 jam, gak pernah tidur. Percaya kan Bapak Ibu, kita tidur 8 jam, 10 jam sehari, atau kurang mungkin 5 jam. Setan gak pernah tidur. Sekarang gimana kita mau perang lawan setan? Gimana kita bisa menang? Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya mau share. Ini yang Tuhan taruh di hati. Nomor 1, anugerah mukjizat terbesar dalam hidup kita, jangan lupa, adalah keselamatan. Pegang terus sampai apapun kondisi yang kita hadapi, apapun situasi pergumulan yang kita hadapi. Walaupun Tuhan belum jawab doa, walaupun mungkin Tuhan juga tidak akan menjawab doa, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita doa itu kayak tadi, hati yang benar tuh mungkin kita doanya dengan marah, ngedumel. Dulu saya suka gitu loh, marah-marah gitu kalau ngomong sama saya. Kok gitu sih Tuhan gitu. Salah, cara doanya salah. Atau kita menggerutu, atau kita nggak sabar, atau kita maksa Tuhan, Tuhan saya maunya begini, saya pokoknya maunya gini Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, karena Tuhan yang lebih tahu itu lebih. Tapi kita nggak mau. Nah yang kedua, yang Tuhan mau sampaikan, ayo, jangan dibuat tidak berdaya, jangan kalah, harus menang. Karena kita udah dapat kuasa dari Tuhan loh. Kisah 1 ayat 8. Waktu Roh Kudus itu turun, jadi mulailah berdoa kayak tadi. Bapak berdoa dengan deklarasi. Banyak macam doa yang Tuhan pasti akan taruh di hati kita masing-masing. Dan saya lihat BMC ini dipakai Tuhan luar biasa untuk anak-anak muda. Sangat luar biasa. Kalau di Jakarta gereja tuh, mohon maaf, banyak gereja gede, gereja kecil. Saya nggak tahu ya, saya terbatas, saya bukan menghakimi, tapi betul-betul saya lihat di sini saya bilang Tuhan, saya bersyukur. Saya cerita sama Bu Sherbu, kadang-kadang saya tuh orangnya bukan sosmed. Kadang-kadang Tuhan izinin saya pulang kerja gitu lihat. Tiba-tiba Facebook ada Bu Sherbu lagi post gitu ya, atau ada BMC saya lihat gitu. Oh lagi ini, lagi acara ini, oh lagi ini. Dan saya bilang, oh bersyukur ya anak-anak mudanya dipakai Tuhan luar biasa. Dari kecil sampai gede semuanya. Tentu kita hidup di dunia ini. Dan Tuhan udah janji kok, kita akan mendapatkan rumah di bumi dan mendapatkan rumah di surga. Bahkan Tuhan bilang kan, gak usah khawatir apa yang kamu makan, kamu pakai, kamu minum. Nah sekarang kita mau percaya enggak bahwa hidup kita itu, walaupun mungkin kita melihat kayaknya gak ada jalan keluar, tapi kita kadang-kadang lupa nengok ke atas. Bapak kita tuh di surga. Kadang-kadang kita lupa, kita ini anak. Kadang-kadang kita posisikan diri kita tuh lucu, bukan anak, jadi gak berani minta. Kadang-kadang kita posisikan diri kita, Tuhan gak usah, saya gak usah minta juga Tuhan udah tahu deh. No, kadang-kadang Tuhan pengen kita tuh minta. Kadang-kadang Tuhan tuh pengen kita juga berseru. Saya percaya ini pesan Tuhan singkat. Saya juga ini firman buat saya sendiri. Dan saya percaya di sini pasti nanti Tuhan akan terus tambahkan pelayanan demi pelayanan. Kota ini pasti akan, Tuhan akan bikin breakthrough, akan terjadi. Semuanya juga saya lihat punya hati yang luar biasa. Tapi malam hari ini, mari kita sama-sama. Nomor 1, ingatin juga teman-teman yang lain, keluarga. Mujizat terbesar, anugerah keselamatan. Itu harus dipegang sampai Tuhan Yesus datang. Kita tahu Tuhan Yesus sudah mau datang sebentar lagi. Kayak tadi teman-teman saya tiba-tiba udah satu-satu udah gak ada semua. Kita gak pernah tahu kapan giliran kita. Kita gak pernah tahu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita balik berdiri semua, kita menyembah Tuhan.
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Malam hari ini, siapa yang mau membutuhkan mujizat, apapun yang menjadi pergumulanmu, dan untuk maju ke depan, kita tidak mengharapkan pertolongan dari manusia, tapi kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat untuk setiap pergumulan yang Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yang lain tetap menyembah Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
Run to you.
You're the rose of Sharon, you're my God. You're the rose of Sharon, you're my God. Oh, my God. We worship you. Yeah.
Hanya Yesus sanggup melakukannya.
janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu.
is who you are. That is who you are. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Siapa namanya mari miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus tidak pernah selesai berurusan dengan pribadi demi pribadi. Kami tahu Tuhan, kami harus berhenti malam hari ini, karena besok kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Berkati Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan kami sungguh percaya Tuhan, bahkan sepanjang malam Tuhan tidak akan pernah berhenti berurusan dan menyelesaikan setiap proses dalam hidup kami semua. Tarik kami semua Tuhan semakin intim, semakin mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Bahkan jadikan kami semua menjadi tawanan Roh Kudus, sehingga kemanapun kami pergi, kami tidak bisa pergi menjauhi pribadi Tuhan. Tangkap setiap kami, bahkan setiap orang yang sudah lesu, setiap orang yang sudah beku, setiap orang yang sudah hampir putus asa. Kami percaya tetap ada pengalaman yang baru dalam Yesus, tetap ada kasih Tuhan, tetap ada cinta yang membara. Tuhan, Engkau yang akan kembali kami semuanya menjadi berapi-api kembali menjadi kata-Kamu yang kedua kali. Kami berdoa tidak ada satu pun ya Tuhan yang akan meninggalkan Tuhan. Jamah kami semua semakin berkaitan mengikut Tuhan. Kami tahu kami melayani Raja segala raja. Kami tahu kami melayani Tuhan yang hidup. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kita demi pribadi. Bukan saja Engkau tahu, tetapi Engkau sanggup memberikan jalan keluar dan setiap solusi bagi setiap masalah kami. Tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menyelesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengklaim dan kami memeteraikan setiap mujizat yang sudah kami terima malam hari ini. Kami mengklaim dan kami memeteraikan setiap janji Tuhan. Setiap apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik rema, baik pewahyuan, kami terima dengan segenap hati di dalam nama Yesus. Dan juga kami mengucap syukur, kami sebentar lagi akan membawa persembahan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Pengumuman. Shalom semua. Semua diberkati. Ya, kita mendoakan pelayanan Pak Lukas yang ada di New York sekarang, nanti berjalan pulang juga semua selamat sampai di rumah. Dan untuk acara hari Minggu ibadah seperti biasa akan dilayani Pak Lukas, ibadah pertama, kedua dan ketiga. Terima kasih juga buat Ibu Dewi, bukan Pak Guru.
Ya, mari kita persiapkan persembahan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan, atas berkat firman yang telah diberikan juga Tuhan oleh hamba-Mu telah disampaikan pada kami semua Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kalau sebentar kami juga anak-anak Tuhan memberikan persembahan yang terbaik, kami terima Tuhan, kami kembalikan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan dan kerajaan-Mu juga Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan. Kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari yang diberkati kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati katakan mari sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, firman kebajikan bersedia bagiku. Balasanku dibalas segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. mari katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat yang terbaik, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terus akan menjaga, memelihara kita, untuk terus menjadi sempurna, dan juga tetap mengasihi Tuhan dengan setia, melayani Raja segala Raja, sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan, kami melepaskan juga Tuhan, setiap pengawalan dari malaikat Tuhan, laksa-laksa, untuk berkemah di sekitar orang-orang yang takut akan Tuhan, dan memanggil nama Yesus. Kami akan dibedakan seperti tinggal di tanah Goshen, yang satu orang lemah di sisi kiri, 10.000 lemah di sisi kanan. Sekali-kali tulah itu tidak akan pernah bisa menimpa kami. Kami lepaskan berkat ya Tuhan, akan sepanjang malam Tuhan yang mengawal tidur kami, sehingga kami hanya melihat mimpi dan penglihatan yang datang dari surga. Dikebaskan semua serangan dari musuh, sehingga besok kami bangun dalam keadaan badan yang diberkati, tubuh jiwa roh kami diberkati dengan sempurna. Dan kemanapun kami pergi, baik sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, semuanya Tuhan, Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Kami menguduskan juga makanan minuman di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat ini terjadi di dalam